Nah, kita awali materi awal dengan sebuah motivasi. Motivasi agar kita semangat dalam bekerja. Ada dua hadis dari Rasulullah agar kita mencintai pekerjaan kita. Yang pertama hadis riwayat Tabrani. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang di waktu sore merasa capek atau lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya dalam mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Bayangkan ya, di antara kita ini kira-kira siapa yang gak berdosa? Tapi dengan capeknya, lelahnya, letihnya kita dalam bekerja, itu justru bisa menggugurkan dosa kita. Dalam hadis lain dari hadis riwayat Bukhari, itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan sholat. Maka para sahabat pun bertanya, apakah yang dapat menghapusnya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bersusah payah dalam mencari nafkah. Artinya bekerja ini juga bisa menjadi penggugur dosa, lelah, letih, capek dan sebagainya. Inilah motivasi kita untuk mencintai pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita yang ada. Karena secapek apapun kita, mental kita mungkin terganggu, psikologi kita mungkin terganggu ya, tenaga kita letih sebagainya, itu justru menjadi penggugur dosa asal kita ikhlas. Nah, mungkin ini kenapa saya awali dengan slide ini, dengan dua hadis ini, agar kita termotivasi. Kita alhamdulillah sudah punya pekerjaan, apapun pekerjaannya, tapi alhamdulillah kita sudah punya pekerjaan. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman di luar sana yang tidak punya pekerjaan, itu jauh lebih susah dari kita. Kita sudah alhamdulillah punya pekerjaan, kita bisa mencari nafkah yang halal di dalam pekerjaan itu, kita bisa menghidupi keluarga kita, istri atau anak-anak kita, atau mungkin yang lebih istri-istrinya kalau ada ya. Jadi ladang pahala ketika rezeki itu kita suapkan kepada anak-anak kita, jadi ladang pahala, tumbuh besar dan sebagainya, kita pun jadi sarana penggugur dosa. Nah ini makanya saya awali dengan motivasi dulu. Jadi kadang saya tuh habis seharian di kampus dari pagi sampai menjelang malam, capek dan sebagainya, kebaca habis ini semangat, tentunya langsung hilang, lelahnya langsung hilang. Bahkan suasana-suasana yang gak nyaman barangkali ada yang mahasiswa inilah gitulah, curhat lagi hilang lewat hadis ini. Nah inilah yang membuat kita selalu tersenyum, bangga dengan pekerjaan kita. Sekarang kita masuk ke budaya kerja ya, bisa slide dulu. Nah, yang pertama kita harus membangun citra positif. Kalau saya boleh bikin analogi ya, kita ini seperti campuran warna. Saya mungkin warna A, teman-teman di lingkungan kerja mungkin warnanya lain-lain, dengan karakter masing-masing, dengan budaya masing-masing, dengan warna yang masing-masing. Ketika kita membangun citra positif, apakah kita ketika masuk ke lingkungan itu kita mewarnai teman-teman kita dengan hal yang positif, atau justru kita diwarnai oleh teman-teman kita? Ini perpaduan warna. Karena kita nggak bisa dalam sebuah lingkungan kerja itu sama persepsi dengan teman-teman kita. Kita mungkin beda pemikiran, beda pendapat, beda opini, beda kepala dan sebagainya ya. Tapi bagaimana kita mempersatukan semuanya dalam lingkungan kerja kita yang nyaman?
ketika ada perbedaan pendapat dalam sebuah lingkungan, kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, kita belajar opini teman kita, di mana kontranya. Yang kedua, kita belajar dari penguat pendapat kita. Kita satukan sebagai perbandingan untuk sebuah kesimpulan. Tingkatkan kecerdasan kita. Jadi selalu membangun kita positif. Karena biar bagaimanapun ya, perbedaan itu adalah hal yang lumrah. Tidak bisa kita barangkali membawa pendapat kita, lingkungan kerja semuanya harus sama dengan saya, bisa. Bahkan kita ini terlahir karena beda-beda. Kita terlahir karena orang tua kita berbeda, laki-laki dan perempuan. Jadi kita, kalau laki-laki sama laki-laki nggak mungkin, atau mungkin perempuan sama perempuan nggak mungkin jadi. Kenapa kita bisa pakai alas kaki? Karena berbeda. Ada sepatu kanan, ada sepatu kiri. Kalau sama-sama kanan nggak bisa jalan, nggak susah. Perbedaan untuk persatuan. Nah, baik. Terkadang memang kalau kita berbicara sumber keteladanan, pemimpin serta teman-teman segalanya, kita bisa mendapatkan keteladanan dari rekan-rekan kita. Misal ibu mungkin ya, pimpinan ya. Nah, kita bisa menarik keteladanan dari sebagai pimpinan kita. Nah, bahkan sejati ibu juga bisa belajar dari teman-teman sekalian, dari karakter-karakter, sama-sama belajar. Misalkan ya, kalau kita berbicara umum ya, cara kita dalam menasihati teman-teman, terkadang seorang pimpinan itu tanpa berkata-kata pun teman-temannya sudah paham. Misal dalam budaya kerja ya, misalkan masuk kerjanya jam 9 ya misalnya, terus teman-temannya masuk kerja jam 10 atau mungkin jam 11 dan sebagainya. Nah, ibu mungkin tidak berkata apa-apa, tapi bisa merubah teman-teman kita ke arah positif. Misalkan pimpinannya datang tepat waktu di kantor, nggak ngapa-ngapain, nyantai saja gitu. Mungkin tutup pintu, nanti ada yang terlambat, kemudian misiku, izinmu, gitu, dan sebagainya. Meskipun pimpinan tidak berkata apa-apa, tapi dengan keteladanan itu lama-lama bisa merubah citra positif kepada rekan-rekan kerja. Jadi di sini kita sama-sama membangun citra positif. Karena biar bagaimanapun saya berbicara di sini bukan berarti saya yang paling wah atau cerdas, enggak ya. Bisa jadi saya juga bisa belajar dari teman-teman sekalian di sini. Ya. Kadang kalau diskusi di kampus tuh di kampus ya, diskusi mahasiswa, terkadang saya malah bisa belajar dari mahasiswa saya. Dari mereka diskusi, oh ada kata-kata ilmiah baru yang saya dapatkan dari generasi milenial sekarang, atau mungkin generasi Z. Karena kan mahasiswa ini kan kedua sekarang, ada milenial, ada generasi Z. Kalau kita tanding teknologi, barangkali kita kalah dengan yang muda-muda sekarang. Zaman saya pertama kali megang HP itu ketika kuliah. Zaman sekarang mungkin anak TK itu punya HP, sudah paham. lebih duluan daripada kita. Jadi kita membangun citra positif. Yang kedua, menjalin komunikasi. Seperti ini. Umumnya seperti ini ya. Kalau dalam ruangan kantor, instansi apapun, biasanya ada pimpinan, ada sekretaris, ada bendahara umumnya ya. Pimpinan, sekretaris dan bendahara. Biasanya kalau ruang pimpinan itu terpisah itu seperti apa? Khusus ya. Nah, khusus. Ada ruangan khusus. Jadi kita bagaimana membangun citra positif dengan menjalin komunikasi yang baik. Misal ketika masuk ke kantor, sebelum masuk ruangan, kita komunikasi dulu. Mungkin sekretarisnya, wahai sekretaris, bagaimana kabarnya? Ya, cepat ngobrol gitu ya.
gimana kabarnya, apakah ada kendala? Cipika-cipiki gitu, menjalin komunikasi. Kalau cipika-cipiki itu bahasa kitanya apa ya lah? Ngemeng-ngemeng, ngomong-ngomong gitu. Ngobrol-ngobrol gitu. Jadi ketika masuk ke kantor mungkin ya ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong dengan sekretaris kan, dan komunikasi dan keakraban gitu. Keakraban. Kemudian gimana pekerjaan hari ini, misal apakah ada kendala, apa yang bisa dibantu dan sebagainya. Selesai, kemudian jalan lagi ke bendahara barangkali ya. Yang itu lagi ngomong-ngomong, komunikasi keakraban gitu. Gimana kabarnya hari ini dan sebagainya. Apakah ada kendala pekerjaannya, apa yang bisa dibantu. Selesai mungkin keliling dengan teman-teman, baru masuk ke ruangan untuk bekerja. Yang penting kita awali hari dengan hal yang positif, membangun komunikasi. Nanti sebelum pulang kayak itu pulang, sebelum balik ke rumah nih, bapak kita pulang sekretaris, bendahara, kayak apa pekerjaannya, targetnya tercapai atau tidak, ada kendala kah? Bendahara ke teman-teman, selesai doa bersama barangkali baru pulang. Sehingga ketika di rumah itu hal positif di ruang kerja ini menjadi hal yang membahagiakan ketika di rumah. Kenapa? Karena komunikasinya berjalan dengan efektif. Nah ini insya Allah saya terapkan. Makanya saya berusaha tidak menjaga jarak dengan dosen yang lain atau mungkin dengan mahasiswa. Kadang-kadang saya pun juga barongan Pak Heri. Kadang-kadang dua pandiran aja. Kadang-kadang pandirannya pun ada tentang pekerjaan, bu, tentang podcast kan kita, tentang game kan, tentang yang penting tentang curhat keluarga. Yang penting ada keakraban. Itu menjadi komunikasi. Nah kalau saya pribadi biasanya ketika datang ke kantor itu kan keliling dulu, keliling bawa pandiran, setelah selesai baru ke ruangan. Nah, itu kan insya Allah nih bisa kita terapkan juga, bu, di sini. Yang penting kita menjalin komunikasi. Memang nanti secara mental persoalan Pak Heri ada materinya nih, tapi saya singgung sedikit. Terkadang 3 aspeknya penting zaman sekarang: kecerdasan, akhlak, dan mentalitas yang kuat. Kalau bahasa anak muda sekarang tuh healing ya. Sekarang kan generasi yang mahasiswa kita healing, bestie, insecure, apa-apa kan. Jadi memang perpaduan antara kecerdasan dengan akhlak itu sangat tidak bisa dipisahkan. Bagaimana membangun kecerdasan kita? Dan ini adalah zaman di mana kita bisa belajar dari mana saja. Terkadang kita bisa ahli birokrasi, bisa ahli hukum, bisa ahli psikologi, bisa ahli agama, meskipun kita kuliah di jurusan itu. Dari mana belajarnya? Oh, sekarang ilmu sangat luar biasa. Bahkan handphone kita tuh bisa jadi perpustakaan berjalan. Misalkan kita belajar cara edit video atau belajar bikin animasi, meskipun tidak sekolah animasi bisa kita. Dari mana? Dari tutorial. Real saja. Nah, jadi yang pertama membangun kecerdasan itu kita tiada hari tanpa belajar. Kita bisa mempelajari teori-teori atau mungkin buku-buku yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Banyak sekali. Yang kedua, akhlak. Akhlak itu dibarengi dengan kecerdasan. Karena terkadang ada orang yang cerdas, tapi ketika akhlaknya kurang baik, dia akan tergelincir. Bahkan menganggap dia adalah orang yang paling cerdas, sehingga teman-temannya itu tidak selevel dengan dia. Ini yang bahaya, sangat berbahaya. Jadi ya seperti cermin. Kan kita sering ngaca, sering bercermin. Bangun tidur, cermin, ngaca dulu. Mau mandi, ngaca lagi. Mau makan, sebelum makan ngaca lagi. Berangkat ke kampus, kaca spion banget. Lampu merah, spion tetangga.
Sampai di ruang kerja kamera HP cermin terus. Padahal wajahnya itu saja, sama aja, wajahnya kita berubah. Tapi kenapa kita selalu cermin? Untuk menjaga penampilan, Pak. Ya. Nah begitu juga kita menjaga penampilan, tapi akhlak kita harus kita jaga dengan apa? Ya kejujuran. Karena orang jujur itu ya dia tidak menggelisahkan, sopan, santun, cermin kepribadian. Kalau kita jujur, bercermin, pantulannya kita akan dipercaya. Kalau kita sopan, santun, pantulannya kita akan disegani oleh teman-teman kita. Kalau kita akrab, menjalin komunikasi yang baik, tidak membeda-bedakan, bahkan seperti setara kita. Meskipun barangkali tingkat pendidikan berbeda, jabatan berbeda, tapi kita anggap setara teman kita, maka teman kita pantulannya juga akan akrab kepada kita. Tidak ada merasa segan untuk komunikasi. Nah itu pantulan cermin kepribadian akhlak. Dibagi dengan mental yang kuat. Karena zaman sekarang ada orang yang dia gelisah, resah hanya karena komentar dari orang. Dalam mentalnya dia sudah berbuat yang terbaik barangkali, tapi ketika ada komentar dari orang langsung komentar. Nah, sangat aneh jika kita hanya membaca komentar yang 1 menit, tapi kita malah kepikiran 24 jam. Kan aneh. Pikiran terus diomongin orang, kepikiran. Makanya mental sangat mendukung saat ini ya. Kalau sekarang kan healing ya, kayak mahasiswa barangkali WhatsApp develop mantan tenang mental barangkali gitu ya. Atau contohnya WhatsApp develop mantan kena mental, atau mungkin membaca story dia kena mental, itu contoh gitu. Nah, untuk membangun kecerdasan akhlak dan mental yang kuat, saya punya modal yang mungkin bisa kita jalankan ya. Karena mohon maaf karena saya muslim semua ya. Alhamdulillah nggak ada. Membangun mental sederhana sebenarnya. Kalau kita membiasakan membaca Quran, jadi habis sholat subuh 2 lembar, sholat zuhur 2 lembar, sholat asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, sehari. Itu malah membuat mental kita semakin kuat. Jadi apapun gelombang, keresahan, masalah, kita malah lebih tenang dalam menjalani. Itu mungkin yang saya terapkan ketika mental down, ketika gelisah, justru itu jadi obat, jadi healing. Teman-teman mahasiswa kalau patah hati, ya gitu obatnya. Kalau patah hati ini, healingnya kayak gitu. Ya kalau kita nih, generasi kita aku ya, kayak Pak Heri yang cerita nih, patah hati sudah kita lewatnya pasnya dah, ya udah tuh, udah lewat kan, itu masih dulu gitu. Sekarang kan kita masa keluarga. Nah itu. Tapi kalau tipsnya kalau mental down kayak gitu. Nah habis subuh, habis zuhur, ya 2 lembar sehari. Sebulan berapa? Zaman kita mahasiswa bisa. Sekarang kan pekerjaan banyak ya. Akhirnya kan ya itu sih kelemahan kita yang mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri juga untuk lebih fokus kepada agama kita. Itu modalnya kecerdasan, akhlak dan mental ya. Pas bisa 10 menit ya. Bisa entar lagi supaya pas. Sekarang kita masuk ke teori boleh, Pak? Ini karena kan ada teori kan. Nah, itu betul. Di sini saya mencoba mengambil teori dari Stephen Covey. Kalau teori manajemen itu banyak kalau kita di buku ada teori siapa mahasiswa? Saya tanya dulu dari manajemen. Satu teori manajemen teori siapa? Satu aja. Ada yang kenal planning, organizing. Nah, apa beritahu teman-teman sini. Nah, planning, organisasi, itu teori dari Josh Robert Terry.
Dia nulis buku yang berjudul Principle of Management, terbit tahun 1958. Ya, poak manajemen ya. Tapi saya mengambil teori yang agak berbeda, yang agak milenial. Dari kan teori manajemen banyak lah. Teori itu Stephen Covey. Jadi ada 4 juga yang insya Allah bisa terapkan dalam lingkungan kerja kita. Yang pertama tuh perintis. Jadi bagaimana upaya sang pemimpin bersama rekan-rekannya untuk memahami visi, misi dan kemana organisasi ini akan dibangun. Jadi intinya kita punya target, kita ada visi misi dan kita bersama-sama untuk mencapai target tersebut. Caranya bagaimana? Bisa menjadi komunikasi tadi, keakraban, pakai list catatan barangkali supaya targetnya selesai. Ya itu. Kalau kita coba ambil contoh dalam pribadi Rasulullah, beliau kan teori apapun yang baik dari Rasulullah. Kalau perintis ini saya coba hubungkan dengan pribadi Rasulullah itu seperti visi misi beliau dalam menyempurnakan akhlak. Kalau bahasa hadisnya itu innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Itu visi misi beliau. Nah, kalau kita hubungkan dengan instansi kerja kita barangkali ya ini visi misi kita itu apa dan bagaimana kita menggapai target. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua teorinya penyelaras. Jadi bagaimana pimpinan bersama rekan-rekan kerjanya memprediksi ke depan seperti apa, targetnya seperti apa. Jadi apa yang ingin kita capai, kemudian kita lakukan. Misalkan, ingin mencapai ini dibutuhkan teknologi yang mumpuni misalnya. Maka barangkali kita bisa menggali potensi dengan belajar teknik digitalisasi. Kalau bahasa kampungnya itulah, if you want to survive, you must prediction how the world work in the future. Apa artinya mahasiswa? If you want to survive, jika kita ingin bertahan, you must prediction, kita harus memprediksi bagaimana dunia itu berjalan di masa depan dan kita harus bisa menyesuaikan diri. Nah, kan sekarang zaman digitalisasi, ya mau gak mau kita harus belajar. Saya pun juga belajar TikTok sekarang, baru belajar TikTok. Karena pun mahasiswa TikTok Instagram main juga, YouTube main. Saya belajar juga, akhirnya belajar. Followernya baru 1. Itu penyelaras ya, jadi kita bisa memprediksi. Ke depan itu seperti apa ya? Kita kejar target kita. Itu penyelaras. Yang ketiga pemberdaya itu ya kalau penyelaras kalau berhubungan dengan Rasulullah seperti perjanjian Hudaybiyah. Kan Rasulullah bisa meramalkan ke depan seperti apa lewat perjanjian Hudaybiyah. Kalau pemberdaya ini ya bagaimana pemimpin dan rekan-rekannya itu memanajemen komitmen terhadap pekerjaan. Ya kalau bahasa itu seperti tupoksi masing-masing. Oh ini pekerjaannya ini, targetnya ini pekerjaannya targetnya ini. Bagaimana kita sama-sama berupaya untuk hal itu agar target tercapai. Ya kalau dalam Rasulullah itu proses hubungan seperti Rasulullah di perang Uhud, beliau memposisikan pemanah di bukit Uhud itu kan tupoksinya masing-masing. Nah itu yang keempat terakhir pas nanti jam kurang lebih kurang sedikit panutan itu terkadang bukan cuma dari pimpinan, itu juga bisa belajar keteladanan dari rekan-rekan kerja kita. Itu juga bisa belajar dari Harry sebagai dosen kan. Beliau ini kadang-kadang konselor terhebat. Kalau keluarga saya, konselingnya dengan beliau, masalah hukum sama beliau. Karena kalau meskipun saya S3, kita mungkin berdebat tentang hukum, kalah saya.
karena beliau jurusan hukum. Nah, yaitu panutan keteladanan. Bagaimana kita memberikan citra positif kepada rekan-rekan kerja kita. Kalau dalam Rasulullah jelas beliau adalah sumber keteladanan, bahkan akhlak beliau adalah Al-Quran. Nah, jadi apapun teori terkadang kalau dihubungkan dengan Rasulullah selalu ada, selalu pas. Baik, itu mungkin tepat 2 menit lagi, setengah jam sesuai jadwal ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman sekalian. Kita cuma memberikan motivasi, karena kalau berbicara teknis teman-teman jauh lebih paham daripada kami. Kita agak semangat kerja aja, semangat kerja. Saya ulang nanti hadis Rasulullah bahwa cintailah pekerjaan kita, karena kalau kita mencintai pekerjaan kita, lelah, letih, lesu apapun kita dapatkan itu menjadi penggugur dosa kita. Kalau bermanfaat, kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus kepada semua. Baik, langsung saja ini kita panel dulu Bapak Ibu. Nanti ditahan dulu kalau mau ada yang bertanya. Jadi langsung ke narasumber kedua. Kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Budi Lesmana ini. Waktu dipersilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang oleh hormati membanggakan Ketua KPU beserta seluruh anggota Komisioner KPU Kabupaten Sumatera Utara, kawan-kawan, Pak Irga, Pak Heri, dan Panja selain komisioner buat mitra kita di kampus, kemudian beberapa ibu-ibu ASN dengan sekretariat komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumatera Utara. Alhamdulillah hari ini kita ketemuan, paling kali silaturahmi dulu lah. Sebetulnya lawas kan jenguk gitu kan, biasanya kesini aja juga kada asing lah kawan-kawan sini. Kemudian ada wajah-wajah baru ya, namunnya nggak ada tahu bahkan alam bahasa kada apa kan terus mana kalau kawan ngomong lawas tahu aja bang serong-serong di sini. Jadi hari ini ya sebetulnya Bapak Ibu memformalisasi gitu kan sebuah kegiatan. Nah sebetulnya rajin-rajin sudah kita lakukan juga Pak dalam konteks mengkaji formal, bahwa banyak diskusi juga di pinggiran sambil begawian kadang kita lakukan di sekitaran kantornya kan, yang itu juga menambah pengkayaan kita. Cuma hari ini biar sudah disampaikan oleh Pak Irja tadi sekaligus ketua yayasan bahwa kita berharap ketika ada momentum gitu kan pelaksanaan kegiatan yang luar biasa menurut kita di tahun 2024 nanti pemilu serentak, maka memang dibutuhkan bagaimana sinergi gitu kan di antara semua stakeholder ya, termasuk kayak perguruan tinggi. Mungkin pada satu sisi kita berharap bahwa ada kontribusi yang bisa diberikan oleh lembaga pendidikan gitu kan dalam rangka mendukung atau mendukung mensupport bagaimana penyelenggaraan, termasuk mungkin salah satunya hari ini dalam bentuknya kita share lah beberapa hal yang mungkin karena makin menguatkan semangat kawan-kawan gitu kan, motivasi ya. Pilihan hari ini sih sebuah ibarat temanya yang kita ambil tuh ke sumber daya manusia gitu kan. Nah kalau Pak Irja tadi bicara budaya, kalau lu sih melihatnya pada soal kinerja organisasi gitu, karena terlepas dari kayak apapun bahwa tidak bisa dinafikan Komisi Pemilihan Umum walaupun sifatnya komisioner gitulah kayak model kepanitiaan, tapi mereka juga bagian dari aktor utama gitu dalam proses pelaksanaan suksesnya. Dan komisioner gitu kada bisa bekerja hanya dengan 5 orang, tapi mereka juga disokong oleh teamwork gitu kan, yang terdiri dari orang-orang yang ada di dalam, yang terbagi dalam berbagai divisi. Nambah karena mungkin pas masuk hari H ada relawan segala macam, sehingga tantangan berat sebetulnya bagaimana mengelaborasikan seluruh komponen yang ada di dalam itu untuk bisa bekerja bersama gitu kan, sehingga karena outputnya bahwa apa yang ingin kita orang lain kita capai, suksesnya penyelenggaraan itu bisa dirasakan oleh semua orang, bukan hanya kontestan gitu kan, dalam hal ini partai politik dan bakal calon gitu, tapi juga bagi publik yang melihat bahwa dalam proses pelaksanaan ketika terjadi hal-hal yang bersifat ya konflik, kritis atau segala apapun atau ketidakpuasan. Nah oleh karena kita memandang bahwa
KPU beserta seluruh perangkatnya sebagai sebuah organisasi, maka menjadi hal yang menarik mungkin bahwa kita juga akan melihat sampai sejauh mana kira-kira kesiapan kita secara organisasi untuk mensukseskan itu. Memikir dalam konteks seperti inilah paling kada diajak aja orang dalam bahasa ilmiah gitu kan, kita memaparkan dalam sisi teoritis gitu, tapi karena action plan-nya ya kawan-kawan juga menerjemahkan dengan bahasa-bahasa yang lebih empirik berdasarkan kondisi-kondisi yang memang dihadapi kawan-kawan secara yang lapangan. Nah, ketika bicara kinerja organisasi itu kadang-kala dipandang sebagai sebuah hasil dari satu orang per orang gitu kan, tapi ini bicara soal bagaimana kolektivitas, gabungan, kebersamaan. Nah, manajemen dari pengelolaan bersama inilah sebetulnya yang menjadi kata kunci gitu kan. Siapa yang harus mengambil peran atas itu? Apakah ketua saja, komisioner saja, atau kepala sekretariat kayak Pak Sukma misalnya kan? Oh, ternyata tidak. Dengan kondisi pemahaman bersama atas visi dan target kita, paling tidak kita berharap bahwa ada tanggung jawab bersama. Nah, menurut ulun gitu kan, dalam pandangan ulun, bahwa kerja organisasi itu bisa akan nyaman berjalan ketika memang ada kayak sudah sampai kata kerja tadi gitu kan, ada kekompakan, keserasian, visi yang memang bisa dicerna bersama sebagai bagian yang akan menjadi target gitu. Nah, dan persoalan kadang muncul sebetulnya ketika memang kalau kita sadar orang luar tuh akan tahu kalau kata di dalam juga nang bersuara gitu kan. Ini satu poin penting. Belum pernah nih kalau menggunakan ruang komisioner, marwah lembaga itu ditentukan oleh bagaimana kita menjaga kondisi internal. Kita mau bertempur bisa-bisa di dalam organisasi itu soal kita, tapi keluarnya kita harus satu. Mau kita kada sepakat atas satu persoalan, tetapi ketika itu sebuah keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan di dalam, itu yang kita pegang. Jadi jangan sampai rasa kita tuh apa orang kecewanya di dalam, diungkapnya di luar. Kecewa di dalam saja. Sehingga gambaran ketika kita mendorong kinerja yang baik seperti apa, harapannya adalah bahwa kita punya pemahaman yang sama bahwa kita ini menginginkan apa atas apa biar orang tua target yang ingin kita capai. Berikutnya Pak, ulang sebelumnya lanjut saja. Ada hal poin penting yang terkait dengan lanjut saja. Nah, resepsinya sudah saya jelaskan tadi, ya oke. Nah, lalu ketika bicara bagaimana kita mencapai kinerja tadi untuk bisa kita kita capai gitu kan dengan baik, situ ada kebijakan sebetulnya yang menjadi panduan kita. Kalau dalam konteks organisasi kayak KPU, kalau melihat itu kebijakan ada di pusat nih, gitu kan. Kalau bicara karena pemilu nasional, tapi karena ada juga yang bicara bagaimana kebijakan dikelola di tingkat lokal ketika bicara pilkadanya. Nah, ada dua sisi yang digarap oleh kawan-kawan di KPU, yang mesti harus dilihat apa cara menyeimbangkan. Walaupun mungkin kita melihat pada tahapan kira-kira jalannya itu diirisan. Tapi yang sangat sentral ketika bicara bagaimana kebijakan penyelenggaraan pemilu yang baik ada di pusat secara keseluruhan, tapi pada tataran teknis juga kita berbicara bagaimana kita melakukan elaborasi dengan perangkat-perangkat di daerah. Nah, paling ramai kita tatap muka soal koordinasi saja di tingkat pemerintah daerah. Nah, paling terbaru misalnya kita bicarakan nih, ketika bicarakan pilkada, alokasi anggarannya sudah seperti apa, kesiapannya gitu kan. Sudah ada kata istilahnya kan komunikasi misalnya. Itu satu. Nah, kedua soal karena kita akan menyusun perangkat sampai ke bawah, kita koordinasi dengan pemerintah daerah dan ini misalnya mungkin kecamatan kan untuk menyiapkan personil, apa juga. Nah, selama ini oke jalan, tapi nyangkut padahal menyangkut lebih luas ke publik, data pemilih, ke partai politik, soal dan aturan-aturan gitu kan, soal pertanggungjawaban, soal bagaimana hal-hal teknis. Nah, itu juga jadi apa ya? Jadi sesuatu yang perlu kita kelola. Oleh karena itu menurut ulun, ketika kita bekerja dengan pemahaman yang perasaan ulun kita sudah tahu dari tahapan sebelum-sebelumnya, kepemiluan sebelumnya, walaupun ada perubahan aturan gitu kan,
tapi kita mengidentifikasi, sudah mendeteksi gitu. Lo kayak apa harapan-harapan kita untuk melihat bagaimana kondisi ke depan akan kita cermati. Jangan sampai misalnya keserentakan tadi menyebabkan kawan-kawan merasa ya kayak 2019 pulang liuknya minta ampun ya kan. Nah, kita menghadapi perhitungan yang memakan waktu sekian jam. Persepsi awal orang juga mengira 2024 itu serentaknya semuaan, jadi ada 8 suara-suara kan gitu sepertinya kan. Wah di kita nih hantu mati gitu guys, ada sanggup kita. Nah ternyata ada berbeda waktunya kan, tapi dalam 1 tahun yang sama. Nah jadi inilah yang dalam pemahaman kita bersama, harapannya dorongan dari kami sebagai bagian dari dua lembaga lembaga publik lah, kampus ini lembaga publik juga, KPU juga lembaga publik gitu kan. Kita berharap bahwa kerja-kerja kita tadi itu memberikan respon yang baik bagi publik gitu kan, respon yang baik, hasil yang memang bisa dinikmati oleh publik. Dalam konteks perkembangan, karena ulunlah memang dari awal KPU 2003 itu memang sudah berinteraksi benar. Jadi alhamdulillah KPU HSU itu berjalan hingga saat ini itu masih dalam konteks dinamis saja gitu nah. Pernah ada konflik jalan jurang membuat biasa ada. Beda dengan di lain nongkoy sampai diterima orang, digugat orang misalnya kan. Kita di KPP nggak pernah lah. Pernah aja. Segala kadarnya. Bukan perasa kita benar. Oh iya, tapi kita sempat di soal lah. Nah, kayak penetapan hasil terakhir pleno misalnya. Tapi itu kan dalam konteks memang wajar gitu kan. Dalam proses orang hendak mengupayakan bagaimana hasil itu juga baginya memiliki keadilan gitu kan. Tapi kan sampai terlalu berlebihan gitu. Nah ada pemecatan kan misalnya, nah itu presiden buruk sebetulnya misalnya muncul kan, ada apa sampai kejadian seperti itu. Jadi ini bagian poin penting lah gitu kan, bahwa selama ini KPU HSU juga memiliki jalan basic yang luar biasa dalam konteks bagaimana mereka mengkonsolidasi internalnya. Jika karena mendorong ke depannya bahwa dengan kerja-kerja yang lebih berat, kemudian dengan misalnya kan interaksi teknis yang lebih banyak, ya kita bisa identifikasi. Makanya penting juga kebijakan kalau ketipakan dari tulisan di ada satu jurnal gitu kan, bahwa menentukan secara detail tentang bagaimana strategi dan pelaksanaan dengan bahasa lain kebijakan sebagai pedoman, mengatur mekanisme tindakan lanjutan pelaksanaan mengarahkan kondisi-kondisi. Jadi ini bagian dari bagaimana mengelola secara bersama-sama. Jadi ketua KPU, anggota, komisioner dan sekretariat dan seluruh stafnya itu memang melakukan upaya sedini mungkin membuat bagaimana perancangan atas rencana kerja dan kebijakan yang akan dilakukan. Lanjut Pak. Nah kalau ini kan orang bertakun Pak Jir. Ketika kita sebagai lembaga atau pelayanan publik ini orang di apa ya? Di konfrontir orang lah gitu kan. Ini ada bagus pelayanan, ada puas, ada protes. Nah kalau orang kayak KPU ini protes sebetulnya parpol ya, kalau publik itu paling udah ngomong di luar, aku pada daftar jadi pesanan orang ya kan, jadi pemilih, maka soalnya di sini ya kan ada terbuat, atau aku di TPS ini kenapa jadi tak ke TPS ini ya kan, itu sih sebetulnya. Jadi kasetnya itu berulang, tinggal memang ini yang perlu kita cermati. Saya juga agak bingung kadang KPU menentukan ini mendasarkan pada DP4 kerajinan dari kependudukan. Sementara bukannya itu dan update terbaik, ada data terbaru hasil pemutakhiran, karena tadi itu yang jadi patokan gitu nah. Jadi kadang-kadang publik pula. Nah ini maksud saya salah satu koordinasi yang perlu kita clear juga. Sayang itu kan kerja yang sudah dilakukan oleh petugas DP4T keluar dengan data pemilih tetap dari sementara tetap itu kan sudah hasil screeningan gitu nah. Timbul karena waktu kita memulai pemilu baru atau pilkada baru, gasak lang dari kependudukan. Nah ini juga jadi bagian pulang ya. Kalau dalam tanda petik sih bahannya kita mengatakan itu kan ada bagian ya masalah itu tuh soal aja lah politik kalau mengambil hubungan mengambil kebijakan. Nah
Jadi pandangan orang terhadap lembaga publik itu kadang pertama pelayan publik selama ini menjadi ranah di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga masyarakat. Jadi sebetulnya rangkaian perubahan KPU beserta seluruh perangkatnya itu kan bagian dari lembaga pemerintahan juga yang menyelenggarakan pemilu kan secara independen. Tapi mereka tetap menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan legitimasinya dari negara. Gitu. Suksesnya penyelenggaraan sebuah kepemiluan artinya tuh sebagai kesuksesan pemerintah baik pusat atau daerah itu hasil kerja-kerja yang dilakukan oleh kawan-kawan yang diberikan mandat. Jadi kita ini kan dari diri sendiri rupanya gitu kan. Secara jurisprudensi hukum kita ini bagian dari negara yang menjalankan sebuah hajat. Bilang mungkin nih kita muka dalam KPU siapa yang melaksanakan kegiatan menjalankan, sementara suksesi kepemimpinan diatur dalam undang-undang bahwa itu harus terus-menerus diisi. Jadi wajarnya ketika publik misalnya pemerintah gagal menjalankan pemilu secara umum, tapi KPU juga merasa ini tugasku nih kan harus kita penuhi sesuai dengan konteks undang-undang tadi. Jadi apa ya? Inilah salah satu juga hal-hal yang perlu jadi kita gitu kan. Dasar pemikiran bahwa ternyata ya dipadahkan gampang pada juga, dipadahkan sulit dikerjakan bersama yang salah aja gitu kan. Bahwa ada bukan tanggung jawab moral kita pada masyarakat. Yang kedua, pelayanan publik bagi diberikan pemerintah kepada masyarakat, menjadikan pemimpin harus terus-menerus memotivasi bawahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, jadi bagaimana memang leadership. Nah, jadi konteks kepemimpinan tadi sebetulnya bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar bicara pemimpin aja gitu. Karena kalau ulun punya perspektif kepemimpinan itu sebetulnya pada setiap jiwa kita tuh harus tumbuh. Karena apa kita kadang-kadang menyadarkan bahwa kepemimpinan itu misalnya bicara soal bahwa inya bang ya aku irinya aja, tapi kita juga punya sebuah mindset gitu kan di pribadi bahwa kita memiliki tanggung jawab atas tugas itu sebagai tanggung jawab pimpinan kita atas tugas-tugas tersebut. Jadi makanya kadang kalau orang bicara soal kepemimpinan, bilanya kesuksesan itu muncul atas kinerja bawahan, maka pimpinan juga angkat, pimpinan baik, bawahan juga angkat ya bahasanya. Jadi inilah sesuatu yang harus saling tetap diikatkan gitu kan, dieratkan hubungannya, sehingga memang kadada ibarat saling menyalahkan satu sama lain. Ini yang perlu juga kita perhatikan, karena apapun nangaran tanggung jawab itu lah semua ada risiko, termasuk kayak tugas-tugas tadi. Cuma kita meminimalisir aja bagaimana menghindari bahwa persoalan-persoalan atau konflik yang muncul itu kan kadang menyebabkan kegagalan pada tujuan yang ingin kita capai. Nah, ketiga, dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam interaksi dengan organisasi publik menyebabkan pemimpin harus akutabel, berintegritas tinggi, transparan, mengingat dalam suasana informasi semua bisa sangat terbuka. Mudah ini kenapa dipisahkannya lagi? Hanya hari ini ibaratnya kita mulai gabul, kabarnya sudah sampai ke Jakarta sana, karena media sosial sudah membantu proses itu. Jadi kadang kita salah sedikit ini sensitif. Nah, oleh karena itulah perlu bagaimana kemampuan kepemimpinan tadi, pertama pemimpinnya, pelanggan pemimpinnya memetakan itu, mengkonsolidasikan sehingga hal-hal yang dianggap dalam tanda petik memiliki kerentanan atas organisasi bisa diminimalisir atau dihindari. Karena kalau kata itu ya dah kita habis gitu kan. Nah, asalnya kata bujurnya gitu, gara-gara dipublikasi viral seakan-akan bujur. Walaupun kawan diklarifikasi, tapi kadang kepala orang tuh tetap sudah merekam bahwa ini loh kejadiannya, kasihan. Maka orang jasnya di media sosialnya lebih berat ketimbang di sekitaran aja. Ini bahasanya ini sampai karena daerah-daerah orang kada tahu bersuah ketemuan kada ini tukang ini kayak Pak Sukma jadi sebenarnya pas gagal ya kan tahu kada Sukmanya turun tahu apa di sini nabi ini kayak film gerakan juga udah itu usaha kada tahu di kisah orang mungkin orang sambat terus. Nah ini ya makanya penekanannya terkait dengan kondisi seperti ini adalah bagaimana memang kita tetap bisa menjaga kesabaran dan kemampuan untuk tetap menjaga, mengontrol. Karena tensi dengan kerja-kerja yang kayak kita hadapi ini luar biasa, Pak.
tipe pemimpinan itu dipilih-pilih dari 8 kategori menurut beberapa ahli itu muntah pakaian otoriter tapi kombinasi lah sebenarnya otoriter yang baik mengarahkan ikam jangan kata harus nih sesuai target mengatakan itu tinggal tapi tetap kemudiatif juga kan lebih visioneris gitu yang lebih bisa membangun kompromi misalnya tetap gitu kan. Jadi karena kalau satu gaya kepemimpinan itu dipakai masuk misalnya kan ini anak buah atau nampina orangnya kayak ini karena kawan yang semacam itu jurus dipakai si Den harus sudah jurus juga dipakai untuk kondisikan semua asisten yang ada. Nah ini yang menurut juga artinya ayolah kita kan hanya sekadar bicara soal ini tugas lalu dilaksanakan tapi memanage tugas-tugas itu penting kemampuan kayak itu kemampuan untuk melakukan itu. Jadi kekawanan anak buah juga harus menyadari beban pimpinan sebagai leadernya tadi kan juga berat kan di kaparnya kadang disebutin macam-macam. Jadi bila nak kayak ya tadi kan waktu hendak mengonsultasi ke ruangan pertemuan pinakan di ini jangan memaksa mungkin ada situasi yang sini perluan jadi komunikasinya juga harus dijaga-jaga kan ini kata sudah tahu komandan pinanan kada tapi nyaman awak kita bakal lapangan begatal belakor pak pak aja kurang aja atau mau isikin kan karena yang bakal keluar bapak ini mengharikan ya kami berkisah kawan masuk itu kan salah ada momen-momen yang sebetulnya harus dibaca juga secara psikologis. Jadi ini juga bagaimana kita belajar mencermati kan lingkungan di bahasa ajar kita tuh apa ya bisa membuat diri dengan waktu yang tepat dengan kondisi yang tepat sehingga memang hal-hal yang sebetulnya bukan substantif yang bisa menimbulkan persoalan itu malah jadi pemicu kan. Jadi kadang sepele benar ya timbul jadi konflik ini yang bahaya ini yang penting juga pengingatan kita. Jadi mulut jadi berkisah model kayak inilah jujur aja karena memang banyak interaksi lawan beberapa kawan jadi ada di dinas, ada di badan yang lembaga itu persoalan itu kadang muncul ternyata ya model-model kayak itu awalnya gitu kan kenapa jadi ini ada tapi rajin ada menurun bukan karenanya kalau bisa memang ada diherannya aja aku atau tersinggung apa segala macam padahal kan kayak itu sebetulnya jadi apa ya kalau keluar jadi opini yang akan mendegradasi seluruh sistem yang ada di organisasi padahal gara-gara hal lain misalnya kan nah ini penting jadi apa ya kita antisipasi lah seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini kualitas pelayanan kerja, akses, komunikasi, kompetensi, rasa hormat, kredibilitas, keagalan, daya tanggapnya. Ini memang secara teori. Tinggal karena kita melihat kayak praktek. Kalau akses itu tadi kemudahan bagaimana kita memberikan pelayanan. Jadi kayak pacarannya ketika maaf lah kayak bukan kita di sini kan di pelayanan juga atau orang bertakon konsultasi kalau masuk malu tahu persis apa kayak pada data terkait dengan hasil di sini ada jika kita mau print banyak kopi wanginya aja filenya aja nah itu salah satu bagaimana orang merasa nyaman berusaha untuk hal-hal yang memang harus dibuka publik gitu kan. Kalau komunikasi nah ini juga penting karena basic komunikasi lah kadang-kala bahasa komunikasi ini kan ada bahasa verbal, bahasa lisan ini ada bahasa gestur. Jadi kadang-kadang punya seorang kadang memahami itu dan terjebak pada si ini jangan ke ini jangan ke depan memang tipikalnya gitu. Nang model kada tapi senyum-senyum padahal aja. Tapi orang ini jangan cuek bener jangan kan. Lalu kita harus memahami juga nah itu tuh. Jadi kayak pacarnya karena kita pelayan publik membangun komunikasi itu sedekat mungkin ya jangan tuh smile-nya itu tetap ada lah ya nah. Bagian di front gitu kan bagian muka karena orang berurusan walaupun kena urusan orang tuh kada beres tapi ketika dilayani dengan baik orang sayang tapi walaupun cepat tapi menyeret ini kurang ini aja cangkepin iya dan nah asal bersemangat 45 dan tak urusan berita aku ya itu biar jadi kadang-kadang apa itu juga jadi persoalan gitu nah tipikal kita ini kan mau ditanggung nah kita layani ini banyak manusia banyak kepala banyak pemikiran nah stratanya berbeda-beda jadi ini penting juga kan tadinya komunikasi itu kata kunci kemudian kompetensi itu kemampuan nah itu ulun rasa pembuahan pian hendak saban minggu dan dimenangke atau saban bulan bintek latihan untuk penguatan itu pasti bagian dari bagaimana organisasi hendak lebih siap menghadapi proses-proses terjadi. Kalau respect, rasa hormat itu memang
bagian dari tambahan apa beririsan dengan komunikasi berbarengan biasanya. Itu muncul rasa hormat tuh pada gestur-gestur itulah non-verbalnya, muncul pada aktivitas piece to piece-nya. Kredibilitas, nah ini kepercayaan, reputasi. Jadi kelembagaan itu dibangun oleh bagaimana tingkat kepercayaan publik kepada kita, dan itu muncul bagaimana kita sebagai orang yang ada di dalam organisasi tadi memang menyiapkan diri kita, memang sudah menyadari tanggung jawab tugas kita. Nah ini juga nanti keandalan itu soal pelayanan saja, konsistensi, daya tangkap itu responsibilitas kita atas berbagai isu atau kebutuhan publik terkait dengan bagaimana kita menyikapi hal-hal yang berkembang. Jadi ada juga nang ini perlu diklarifikasi, perlu dijawab. Ya, ada yang perlu kada apa ya, ini soal pemahaman pada situasi di luar yang sekiranya bisa menganggap berpengaruh pada lembaga. Berikutnya memahami konsumen. Nah ini maksudnya klien kita lah, konsumen. Bahasanya kenapa jadi konsumen lah ini nih, mestinya itu kan pakai secara umum, baik konsumen maupun user dan pemakai gitu. Jadi Pak, rasanya ada jauh habis dengan para pimpinan ya tadi sebagai yang tadi tersirat tugas organisasi publik pada dasarnya itu adalah kemampuan memobilisasi seluruh sumber daya, baik sarana, manusianya, anggarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berpikir bila ini sudah dia lakukan baik komisioner maupun sekretariat, juga memang lebih memantapkan saja. Karena kita nih, ya nih bahasanya tadi teori lah, tulisannya kayak itu Pak. Prakteknya pikir sudah pendekatannya, modelnya, metodenya itu mungkin tergantung situasi dan masing-masing lembaga. Berikutnya Pak. Nah ini aja nih yang mungkin penutup. Jadi ketika kita masuk kepada era baru ya dalam pemerintahan yang baik, ada pergeseran paradigma bahwa kualitas kepemimpinan baru itu mendorong bagaimana ada mindset baru lah, penilaian baru yang dirumuskan menurut si Samudra Wibowo tadi. Nah dari kepemimpinan itu dari implementator menjadi fasilitator. Jadi kita ini sebagai fasilitator juga, karena hanya sekedar orang melaksanakan kebijakan-kebijakan gitu kan, atau melaksanakan tok sakwa diorang gitu kan. Kami ini Pak tugas kami kan lalu tarik ulurnya gitu nah. Kaku. Nah, dari monopoli kekuasaan menjadi berkompetisi dan melayani publik. Nah, inang model mana tak dihandle satu orang saja atau satu lembaga saja awal. Nah kayak tugas penyelenggaraan kebingungan ini kan hanya kadang orang menyangkut masih KPU kan ya KPU kan udah ternyata ada Bawaslu, ada DKPP, ada para penegak hukum, ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat. Kenapa kita bicara itu? KPU tidak mau berjalan kalau ada pengawasan. KPU kada mau juga berjalan kalau ada dukungan pemerintah daerah. KPU juga kada mau berjalan kalau ada dukungan keamanan, keamanan kan itu. Kalau semua diserahkan ke KPU, wah Superman benar KPU nih. Karena semua tugas-tugas yang disebutkan tadi itu akhirnya dihandle mereka lah kada. Nah inilah yang akhirnya perlu dipahami bahwa kita kada mau bekerja sendiri. Kita pasti bekerja kolektif. Kemudian yang ketiga dari menunggu menjadi non berkreasi. Inovatif gitu kan. Nah kayak ya hubungan kita di sini kalau kayak Pak Anu semalam Pak Reja sempat membangun kayak apa untuk mendukung kualitas pemilu lebih partisipatif, kemudian lebih publik lebih bisa tertarik, ada sosialisasi, ada penyuluhan, ada campaign-nya kan, ada seminar, nah itu. Nah orang kada terjamah sini terjamah. Nah kelompok hubungan iya disabilitas orang itu masih dia kada pernah terpikirkan, orang lain kan dipikirkan, itu menarik. Nah kayak duluan dia duluan juga rancak kan melihat karena teknis itu yang karena Pak Sukma mungkin waktu itu yang dia bagian namanya IT. Nah kayak hasil orang masih merekap, kita nggak khawatir minimal bahwa itu jadi informasi awal kan. Kalau bahasa breakcon tuh ya anggapnya breakconnya kawa aja sehingga orang kawa update kalau upload sampai melacak ke sana kemari misalnya kan informasi terupdate terkait dengan hasil walaupun itu bukan sesuatu yang misalnya final tapi informasi gitu kan. Nah di sebagian orang baru ditakuni KPU lain tuh ada namanya baru kita ada apa ranang hasil yang berjalan gitu kan. Nah biasa. Kemudian dari hanya membelanjakan sumber daya ya menjadi mendapatkan hasil. Nah ini nanti kalau saat ini kan
ada hanya sekedar memisahkan anggaran gitu orang, tapi juga kawan memberikan kontribusi. Tapi kalau KPU pada dituntut pajak daerah, kontribusi segala pemasukan pendapatan lah, karena memang mereka bagian dari eksekusi aja. Ya. Kemudian dari produk ulang tahun nama saya. Memberikan sumbangsi. Sumbangan. Ya sumbangsi ya. Dihalusinya kan. Nah, yang kelima, problem solver menjadi antisipatoris. Nah, ini penting. Jadi, kita tadi bicara bahwa ada kemungkinan terjadinya masalah itu karena sudah kita kalau deteksi, karena kita kan udah bekerja sekian tahun, 2 tahun, kalau udah mati biar meraba-raba tadi kita mengantisipasi. Jadi kita tuh jangan sampai kejadian hanya kita ampun mengkawas sebelum kejadian. Nah, ini sudah bergeser kan. Nah, harapannya memang seperti itu, kita akan mengantisipasi. Makanya sekecil apapun informasi dari luar terkait dengan kemungkinan yang muncul atas kondisi yang akan terjadi, pikir jangan diabaikan. Kita nolak, kita jangan orang itu jadi input lah yang baik untuk kita berikan karena catatan-catatannya supaya ini kalau diantisipasi tadi jadi persoalan besar. Kemudian 6, sekedar melayani menjadi memberdayakan. Nah, kayak tadi ada kan yang orang dipakai sedikit memberdayakan ya. Jadi sekedar melayani, tapi ternyata kita harus memberdayakan. Nah, itu kan konsepnya bagaimana bahwa penyelenggaraan pemilu itu bukan hanya kerja-kerja di pemilu oleh komisioner, oleh sekretariat KPU, tapi juga oleh publik yang merasa ini bagian dari tanggung jawab mereka sebagai masyarakat dalam satu negara yang memiliki hak untuk memilih juga. Karena ini tanggung jawab untuk suksesi gitu kan, pengisian dalam konteks ketatanegaraan. Hubungan KPU ini sekedar membantu saja, mengkoordinasikan. Ibarat kepemiluan itu dilaksanakan oleh masyarakat, ada ditata, dikelola, kamar nama coblos, kamar nama antar surat suara, siapa kena nama itu, misalnya kan. Jadi sebetulnya ada tanggung jawab. Nah, ini memang kerja-kerja bersama. Kami juga sebagai lembaga pendidikan sudah menyampaikan ke mahasiswa. Makanya dalam konteks nakai politik tadi, Anda jangan pernah a priori dan menganggap politik itu jauh dari Anda. Jadi karena politik itu adalah bagian dari kehidupan Anda sehari-hari. Yang paling banter di kita, Anda melakukan tindakan sesuatu itu membuat keputusan. Keputusan itu adalah sebuah proses politik. Gitu. Belum lagi kita bicara negara pemerintahan, jadi lingkupi setiap saat, setiap kehidupan kita itu dalam aturan yang dibuat dalam keputusan politik. Undang-undang pendidikan, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang kesehatan, semua ada. Jadi kita kena baik. Nah, jadi ini membangun mindset juga untuk mendorong itu. Kemudian dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Nah, ini yang juga berubah, tapi berikutnya kalau praktek malah kembali pulang nih ke sentral. Nah, kita harus tahu nih kajiannya. Mungkin karena secara khusus mungkin kayak Pak Heri kan bagian hukum, lah soal analisis hukum bahwa sebetulnya persoalan-persoalan yang terpusat di distribusi ke daerah. Tapi kadang-kala ada sebagian yang mestinya harus selesai di daerah saja, itu tak pusat. Contohnya aja, ini soal partai politik Pak. Nah, dahulu untuk pencalonan aja selesai di tingkat kabupaten, di tingkat pengurus, wah ini rata-rata partai berubah di anggaran dasar rumah tangga. Nah, menentukan adalah DPP. Itu barangnya bisa berubah. Itu salah satu praktek yang muncul. Akhirnya kawan-kawan di KPU juga gampang. Namanya dipakai dulu sempat kayak berapa misalnya satu dukungan terhadap calon ditangani kabupaten kada aja pusatnya berubah. Nah, namanya nanti asli bahwa ini jelas dari turunannya di pusat. Nah, itu contoh saja. Jadi inilah dinamika. Jadi paling tidak gambar ini makin menguatkan kita, mudah-mudahan menambah kekayaan wawasan pengetahuan kita. Artinya kolaborasi yang kita bangun ini setidaknya karena makin memudahkan kerja-kerja kita lah atas upaya kita mensukseskan agenda besar kita ke depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Kalau ada salah kurang tahu mohon maaf. Kita redam dan kelas. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beraplaus kepada narasumber. Baik Bapak Ibu, ini ada waktu kurang lebih 30 menit lagi. Mungkin saya sedikit saja menyampaikan terkait dengan bagaimana membangun mentalitas. Di sini sengaja kita tidak membuat PowerPoint seperti bapak narasumber, tapi ini kita choice. Kayak gak ngantuk. Ini mungkin dari cara Pak Dokter seperti tadi menjelaskan dari Pak Putih.
Ini ada angka, sudah kelihatan lah. Kira-kira angka apa itu? Terkait dengan mentalitas. Ganjil genap genap. Oke, yang lain? Dan ada kaitannya dengan kepemimpinan. Kita coba memecah kode 300 ini ya, angka 300. Dan juga ada kaitannya dengan pemilu. Ini bukan ramalan Bapak Ibu, bukan ramalan tidak. Ya, kalau hadiahnya kayaknya di belakang kita tak salah. Oke. Jadi angka 300 ini kalau Bapak Ibu peminat film The Movie, ini kodenya 300 atau 300. Ujungnya ada Sparta. Ini kita mengangkat teorinya seorang filosofi Yunani kuno dan difilmkan ini. Nah, iya, 300 atau Spartan 300. Dengan teorinya seorang filosofi Yunani yang namanya, beliau juga menjadi raja, yaitu seorang raja Leonidas. Dari 300 ini kita sudah bisa berkaca dari arah kepemimpinan kita. Cerita 300 ini, mereka menghadapi kurang lebih 10 juta pasukan musuh. Dan pasukan musuh itu ada yang dibangkitkan dari alam barzah, immortal namanya. Nah, ini ceritanya memang immortal. Ini sebenarnya menarik kalau mau nonton filmnya, bagus ini. Diulang-ulang masih bagus. Ya. Tetapi di sisi lain, kami orang hukum kenapa disuruh nonton film ini untuk membakar semangat? Bayangkan 300 orang ini menghantam 10 juta tadi dengan kepemimpinan satu pucuk pimpinan yang bernama Leonidas. Apa yang bisa kita ambil dari angka 3 ini untuk pemilunya? Hadir. Ya bisa Pak, bisa jadi ya. Nah, ini bisa menjadi angka hitungan namanya. 3 ini guardian of pemilu, yaitu adanya KPU, adanya Bawaslu, adanya DKPP. 3 ini. Kosong-kosongnya apa? Kosong yang pertama itu kosong dari para parpol. Awalnya mereka itu seperti gelas ini. Ya, ini sudah berparpol Bapak Ibu. Awalnya mereka gelas kosong, belum diisi. Tapi karena adanya suara-suara nanti, keluar berisi. Kosong pertama. Kosong kedua apa? Kosong kedua yaitu ini masyarakat. Kedua ini masyarakat. Ini teori 300 ini sebenarnya kita mencoba membangun teori baru dari teorinya Leonidas. Kita kaitkan dengan teorinya kepemiluan dengan guardian 3 tadi Trisula tadi, maka muncul kosong-kosong di belakang. Awalnya kosong kawan-kawan itu. Yang mau menjadi bupati, yang mau menjadi gubernur, yang mau menjadi presiden itu awalnya kosong pada saat dia mendaftar menjadi seorang calon. Awalnya kosong. Tetapi dengan hakikatnya angka 300 ini, dengan semangatnya Leonidas ini, maka
yang kosong ini ditambahkan berapapun depannya itu menjadi berharga. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Angka 1 juta, angka 1 juta ditambah kosong belakang ini berapa? 2 juta. Berharga kan kosong ini? Nah itu. Ya, asal ada angka depannya ada. Nah ini filosofinya, filosofi angka 300 ini. Sama, kalau pikir realitas itu seperti itu. Orang 10 juta, tepat 300. Bagaimana dia membakar semangat kawan-kawan itu? Dengan cara apa? Ya, dengan cara salah satunya ucapannya yaitu terkait dengan jangan pernah mengkhianati teman sendiri. Itu salah satunya kan? Jangan pernah mengkhianati teman sendiri. Karena dalam filmnya mungkin kata Pak Suma 3 kali ada satu Pak pengkhianat, ya kan? Yang cacat itu. Nah, dan mungkin dalam suasana kantor sini kata Pak Budi kita sepakat boleh di depan panggung kita berantem ini tapi keluarnya satu suara untuk di dalam. Nah, jadi depan umum cerita ini tapi pada saatnya kita menyepakati sesuatu hal, akhirnya keluarnya satu suara. Dan satu suara itu disepakati menjadi sebuah aturan. Itu. Jadi kita di sini bicara filosofi, lah, bicara filosofi angka ini. Angka 3 ini kenapa perlu mengambil 3 ya? Karena penyelenggara pemilu ada 3, ya kan? 3 PP, ada KPU, ada Bawaslu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kosong-kosongnya ini ya tadi, ini yang membuat sesuatu menjadi berharga. Awalnya kosong, semuanya kosong. Kalau bahasanya calon itu pasti kosong dulu, ya kan? Itulah angka yang besar namanya pada saat hasil itu pasti ada angka di depan kosongnya. Ini sedikit membuka wawasan bahwa filosofi seorang Leonidas itu dalam menghadapi musuh yang banyak itu yang pertama jangan pernah mengkhianati teman. Dan yakin di sini kompak orangnya kan, 5 komisionernya orang-orang yang luar biasa, Pak Sekjennya pun orang luar biasa. Gitu. Nah, ini yang terkait dengan angka 300. Kemudian terkait sedikit terkait dengan ASN-nya. Oh, kawan-kawan yang kontrak mohon izin Pak Sekjen ada kan di sini? Ini rame-ramenya yang dibahas terkait dengan penghapusan kontrak. Di honorer ini mau dihapus dan titahnya PP 49 2014 kemarin kan harus 5 tahun. Dan kemudian adanya surat edaran dari Mendagri sudah keluar. Jadi kawan-kawan yang vertikal atau horizontal itu masuk ke baik. Mau itu seperti di tempat ini Bawaslu atau yang lain masuk. Jadi ini menjadi persoalan publik sekarang. Dan ini rame-ramenya dibahas. Kalau kawan-kawan pemerintah daerah ya kebetulan kita salah satu presidium forum pengusaha HSU, di kawan-kawan sudah menyusun anjab masuk malah menyusun anjab dan beban kerja. Jabatan beban kerja itu untuk persiapan P3K di tahun 2023. Kalau Bapak Ibu mungkin anjab P3K-nya sudah disusunkan oleh KPU RI nantinya. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi 2023 bersiaplah kawan-kawan yang kita sebut PPNPS ya, dan pegawai negeri sipil itu persiapan tes P3K untuk pusat. Seperti mungkin teman kita di Bawaslu seperti ini juga. Ini informasi yang mana nantinya dipersiapkan betul-betul Bapak Ibu. Karena pemerintah sudah tidak main-main lagi dengan itu. Tetapi kami pun dari forum honor HSU juga memperjuangkan bagaimana caranya
kawan-kawan honor HSU ini supaya terakomodir semuanya. Terdata Bapak Ibu sekitar 1.300 honor HSU. 1.300 ya, kira-kira kalau promosinya per tahunnya 200, kira-kira 10 tahun selesai. Seperti itu. Tahunnya 10 tahun. Jadi 1 tahun diangkat 200, 1 tahun diangkat 200. Jadi P3K. Karena dalam undang-undang ASN itu tidak ada lagi pegawai non PNS, tidak ada lagi. Atau sebutannya honorer. Cuma ada 2, yaitu PNS dengan P3K. Oke, masih ada ya? Oke. Persilakan Ibu Nuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Ketua KPU, yang saya hormati Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara, yang saya hormati narasumber dari Setia Antai, Pak Dr. Irja Setiawan, Pak Budi Lesmana dan Pak Heri, yang saya banggakan teman-teman Tariat dan PPM dan juga adik-adik penyerta dari mahasiswa Setia Antai. Ini sedikit aja Pak, mungkin ya saya mungkin bertanya, mungkin beda dengan Pak Hamdi atau Pak Lukman, mungkin sekedar sharing atau Pak. Saya ada pertanyaan sedikit. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Irja kan tentang budaya kerja, dan yang dijelaskan oleh Pak Budi tentang kinerja, dan oleh Pak Heri tentang mentalitas. Kami sini mungkin sedikit minta pencerahan atau support atau gimana gitu ya tentang kaitan ketiganya ini Pak. Bagaimana mungkin bagi kami saat ini kami dalam tahapan untuk menghadapi pemilu 2024. Menurut Bapak, bagaimana untuk menyelaraskan tentang budaya kerja, kinerja dan mentalitas kepada kami sebagai penyelenggara dalam menghadapi persiapan pemilu 2024? Gitu saja Pak, terima kasih untuk penjelasan atau support bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Ini seakan-akan sudah mau menyimpulkan. Nah, ya kan. Jadi mungkin statement closing ini kan ceritanya. Mungkin dari Pak Budi dulu Pak. Dipersilakan Pak. Nanti mungkin Pak Irja setelah itu. Ya, menambahkan lagi. Terima kasih ini pertanyaannya. Memang jadi bagaimana menyelaraskan antara budaya, kinerja dan motivasi tadi. Jadi kalau mencari benang merah angka 3-nya ini dalam satu kata yang tepat, mungkin kan kepikir belum oleh karena masih mencari kata yang tepat padanannya. Tapi ketika bicara bagaimana kita melihat bahwa budaya, kemudian kayak kinerja tadi, itu sebetulnya sudah kian gawi Pak, termasuk motivasi. Cuma memang ya, ketika kerja-kerja ini kan membutuhkan energi yang sangat besar gitu kan. Karena memang di Jakarta tuh bubuhan kita tuh pas ada kayak waktu nang santai, ada momentumnya nang pina berat gitu kan. Nah, pikir bahwa paling tidak untuk menyelaraskan semua yang tadi, kita memiliki yang sama dulu nih. Jaka bahasanya tuh kalau tadi Pak menyampaikan visi yang sama, aku pikir kita target aja, target lah gitu. Nah, visi kan bila banyak. Kalau target itu sudah pada action apa kita selesaikan. Jadi pengaturan bagaimana penataan atas pelaksanaan kerja-kerja kita tadi itu kan bujuk-bujuk. Makanya KPU itu sudah membantu bubuhan biar melalui tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan. Nah, sehingga sebetulnya fokus pada tahapan itulah yang membantu bagaimana supaya sistem budaya kerja tadi memang terkoordinasi. Kalau soal kinerja, bila itu terlaksana, kinerja kita berarti terukur karena output atas setiap tahapan yang kita gawe tadi kelihatan. Nah, sehingga tinggal kena perlu didorongi motivasinya. Karena motivasi ini, kalau yang motivasi ini kan bagaimana, apakah berhubungan dengan salarinya, kepemimpinannya, kemudian ada hal lain yang mempengaruhi, ya teman. Belum kada tahu kan soal kita nih bicara anggaran untuk mendukung pelaksanaan di 2024.
Kalau misalnya pusat, oke, karena sudah diputuskan sekian triliun yang sudah dibuat, yang sudah diputuskan komisi dengan DPR dengan komisioner. Kabupaten misalnya belum dapat gambaran. Nah ini kan membangun juga dinamika internal kita nih kayak apa kan, sesuai kata belum karena ada pengurangan segala macam kata kawan. Karena ini implikasi atas motivasi yang berhubungan dengan anggaran tadi adalah akan mempengaruhi pada rencana kerja yang dibuat. Kalau tadi misalnya salah satu agenda besar bagaimana kita melaksanakan kerja-kerja untuk mensukseskan dengan mendorong partisipasi masyarakat, ada sosialisasi kampanye, ternyata ada terfasilitasi itu pengaruh juga, maka mau kada mau harus membuka strategi baru kan, maka berkolaborasi kan dengan jadi pikir itu kalau mencari kata yang tepat untuk menyelaraskan dalam satu padanan kata untuk ketiganya ulun kada ketemu. Tapi bahwa itu semua diirisan ketika setiap tahapan yang sudah dibuat oleh KPU untuk mendukung kerja-kerja bagian bisa dilaksanakan dengan baik. Asal jangan kada keluar pada koridor itu. Jadi on the track lah rasanya. Mungkin itu aja dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada Kak Dokter untuk menambahkan, Pak. Jadi ngulang selalu debat. Mas kami akan berdebat dulu ya. Cuma EPK beliau lebih tinggi dari saya. Nah, artinya kan kita harusnya lebih sukses tinggi. Baik, jawabannya sebenarnya sudah tercover oleh Pak Budi. Tapi kalau kita mencari model dari pertanyaan tadi kan, modelnya itu adalah kepemimpinan, pekerjaan, dan mental. Nah, tarik modelnya ya, kepemimpinan, budaya kerja, pekerjaan, dan mentalitas. Kalau boleh menambahkan, bagaimana menjaga keselarasan antara tiga tadi, kepemimpinan dengan SDM, pekerjaan. Mungkin barangkali SDM kita terbatas atau apa seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi. Tapi bagaimana kita memberdayakan SDM tersebut? Karena terkadang bukan hanya tentang kuantitas, tapi bagaimana kualitas. Dan cara atau strategi sederhana untuk menjaga kualitas ini adalah selain menjalin komunikasi yang baik, kita juga harus bisa memprioritaskan waktu. Mana yang paling penting, mana yang setengah penting, mana yang kurang penting. Jadi kalau kita punya prioritas, kita tahu apa yang kita kerjakan lebih dulu agar target itu tercapai. Meskipun barangkali dengan SDM ya terbatas, itu prioritas dan pengelolaan waktu. Berhubungan dengan mentalitas, kita paham sekali pekerjaan KPU ini luar biasa, luar biasa. Maka saya ambil kata-kata motivasi dari Pak Hamli tadi ya, bahwa kita harus bisa menjaga hablum minanas kita. Salah satu caranya adalah dengan menjaga adat lebih tinggi daripada ilmu. Maka menjaga mental itu adalah kita jangan sampai baperan. Itu aja. Kalau kita nggak baperan, insya Allah kita fokus pada target saja, tidak baper, maka kita akan fokus kepada pekerjaan kita. Karena kalau kita mudah baperan ini, kena mental, semangat down, akhirnya pekerjaan tertunda. Nah, prinsipnya jangan baper. Kalau bahasa kan jangan baper. Baper tahu nggak bu? Bawa perasaan nyaman, akan-akan akhirnya baper. Nah, menjaga mental itu adalah jangan sampai barangkali komentar yang cuma 1 menit atau mungkin cuma tulisan itu malah membuat pikiran kita 24 jam habis untuk bikin itu. Nah, jadi bagaimana keselarasan antara pimpinan dengan SDM, budaya kerja, dan juga menjaga mental sehingga fokus kita adalah target tadi untuk tercapai. Itu mungkin menambahkan sedikit dari Pak Rupi Lesmana. Baik, terima kasih Pak Dokter. Mungkin dari Bun tadi Pak Rupi bicara terkait dengan material dan material.
yang akhirnya terkait dengan hablum minanas. Jadi terpikir kita. Jadi kita coba rangkaian kata ini menjadi suatu hasil. Hasilnya apa? Kalau ulun mengucapkan kita bekerja itu menghasilkan apa, Obel? Bahasanya uang kan? Kalau nafkah. Kalau bahasa ulun duit, Obel. Jadi tiga ini dirangkai dari kalimat duit itu. Duit itu ada maknanya seperti 300 tadi. Kita bicara filosofi lagi nih duit ini. Ya itu. D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Terima kasih.